Salam sinema, sahabat sinemalogi. Akhirnya kita bisa kembali ke bioskop setelah kurang lebih 10 bulan kita tidak nonton film di bioskop. Dan kali ini kita akan bikin video reaksi film Wonder Woman 1984. WW84 adalah film sequel yang memang udah lama ditunggu-tunggu penayangannya di bioskop. Film WW84 ini masih sama sutradaranya, yaitu Patty Jenkins. Kemudian masih menggunakan Gal Gadot sebagai Wonder Woman-nya. Kemudian kemunculan Chris Pine, apa sih ajaannya? Chris Pine sebagai Steve Trevor. Terus kemudian ada si ini, ada tokoh villainnya tuh, ada si Kristen Wiig, ada Pedro Pascal, ada Pedro Pascal juga. Dia jadi Max Max siapa Max Lord Maxwell Lord. Jadi film Wonder Woman kali ini dia ngambil setting di tahun 84 sesuai dengan judulnya, dan ceritanya berkutat kepada kebaikan melawan kejahatan tetap. Jadi di WW84 ini sebenarnya banyak reviewer yang yang mereka tuh kayak, film ini tuh mengingatkan pada film Superman 78 yang disutradarai Richard Donner. Yang jadi Superman itu kalau nggak salah Christopher Reeve. Nah, terus aku suka dengan detail dari tahun 84. Detailnya tuh bener-bener apa ya? Ya emang itu tahun 84 gitu loh. Jadi kita seakan-akan emang ada di tahun itu, bukan cuman sekedar apa ya, tempelan atau apa, tapi emang bener-bener dari dekorasinya, dari kostumnya, dari cara apa ya, sosialnya kayak gitu. Jadi cukup cukup apa ya, bukan cukup keren sih. Jadi enak aja kita ngelihatnya gitu kan. Jadi nuansa 84-nya itu dapat, dan memang cocok dengan kenapa judulnya WW84. Di Wonder Woman yang pertama itu kan villainnya itu kan dari golongan dewa gitu kan. Nah, kalau di sequelnya kali ini kebetulan itu dari orang biasa yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi siapa-siapa gitu kan. Jadi ada karakter Barbara Minerva, seorang arkeolog. Pokoknya dia ahli purbakala, sejarawan atau apalah gitu ya. Jadi nah, ini karakternya sebenarnya biasa aja sih, cuman ya itu tadi, ketika dia mengalami konflik terus kemudian bertemu dengan sosok yang dia idolakan, si Max Lord, jadinya ya udah tumbuh ketemu tutup gitu kan, klop gitu kan keduanya. Nah, di saat itu juga apa ya, semakin menunjukkan bahwa penjahat itu bisa siapa aja gitu loh. Jadi yang bukan apa-apa tuh bisa menjadi apa-apa gitu, karena ada penyalahgunaan kekuatan atau apa kayak gitu. Sebenarnya sama sih dengan terus apa, untuk perkembangan karakter dari apa ya, dari para pemain di sini juga lumayan seru sih. Maksudnya ketika kita ngelihat karakter si Wonder Woman-nya di sini, si Diana ini, jadi ya kita relate aja. Ternyata dia juga bisa jatuh cinta, bisa bucin setengah mati gitu kan, nggak bisa move on dengan bukan mantan sih, dengan kekasih terdahulunya gitu kan. Ternyata dia dapat kesempatan untuk bertemu lagi, itu kan kayak miracle gitu kan. Begitu juga dengan si karakter Barbara Minerva yang akhirnya ketika dia menjadi si culun, dari si culun kemudian menjadi something yang orang harus melihat dia kayak gitu. Kemudian ada, sebenarnya semua ngalamin perubahan karakter yang memang relate dengan kehidupan kita sebenarnya itu kan. Ketika ada kesempatan ya udah gitu. Nah, masalahnya di sini yang jadi jembatan adalah dari batu bertuah. Untuk kali ini yang di WW84
entah kenapa gue ngerasa bahwa film ini lebih nonjolin drama, jadi terlalu terlalu banyak pemanasan untuk menuju ke konflik utama kayak gitu. Jadi beda beda dengan kalau di film yang pertama kita udah dikasih suguhan-suguhan action-action yang wow, yang di apalagi tampilan di negeri tanah asal ya, di negeri tanah asal bukan Amazon. Di negeri tanah asal Wonder Woman itu kan ada, mau nggak mau kita dikasih gambaran-gambaran bahwa ternyata seru juga ya tinggal di negeri seperti itu. Kemudian action-actionnya yang dia harus melawan eh, sesama manusia, terus kemudian yang di klimaksnya juga melawan dewa gitu kan. Nah itu berbeda jauh dengan yang di WW84 sekarang, condong condong melawan manusia gitu loh. Jadi dan itu cuman di pertengahan sama sama di akhir ya, ada di pertengahan dan di akhir. Jadi untuk kali ini eh, jadi masih masih bagus lah. Oke, kalau kalau kita ngebahas soal aktingnya Gal Gadot di film ini sebenarnya ya nggak tahu ya, di mindset gue tuh Gal Gadot ya Wonder Woman, mau gimana gimana ya dia ya begitulah Wonder Woman dan begitulah Gal Gadot. Jadi ya gue nggak bisa bilang dia aktingnya jelek atau bagus, tapi ya udah menyatu sih sepertinya. Dan untuk si Kristen Wiig yang jadi Minerva, jadi Cheetah, gue suka banget ya, maksudnya dia pembawaannya jadi apa ya, awalnya yang kita simpatik sama dia, terus kemudian kok ini cewek nyebelin banget di akhirnya kayak gitu, jadi bagus sih gue ngelihat. Gue suka gue suka jujur sama si Cita ini, karakternya gue suka. Terus kemudian buat si Pablo Pascal ya, Pedro Pascal, Pablo siapa, Pablo Picasso enggak, kalau Pedro Pascal ini gue nggak tahu ya, belum pernah lihat aktingnya di film lain. Mungkin di Mandalorian ya kalau nggak salah itu. Cuman di sini gue suka sih, maksudnya dia juga apa ya, eh, perubahan karakter yang dia mainkan tuh dapat banget gitu loh, dari seorang loser yang merasa gimana gimana dan dia akhirnya harus melakukan segala cara supaya gimana jadi menjadi orang hebat kayak gitu. Dapat banget feelnya gitu loh. Mungkin beberapa orang juga apa ya, punya pergolakan batin yang kayak dia gitu kan. Jadi bagus sih untuk acting mereka bertiga ini, termasuk juga mungkin ensemble yang lain gitu kan, kayak si si siapa, si Chris Pine yang walaupun dia nongolnya nggak lama-lama banget tapi ya bagus lah. Lagi ya, nah nah kalau kita ngomongin scoring musiknya, aduh gue sumpah dari awal film itu gue udah kayak dibawa merinding gitu kan. Mungkin nggak tahu ya, mungkin udah terlalu lama kita 9 bulan 10 bulanan kita nggak nonton di bioskop, tiba-tiba kita nonton film terus dengan suguhan scoring seperti itu, kayak beneran tadi gue waktu nonton tuh merinding gitu kan. Anjir, ini film nyihir banget gitu kan. Jadi sebenarnya scoringnya bagus, nempel dengan filmnya. Gue nggak bisa nyangkal sih kekuatan tangan dari si Hans Zimmer gitu kan. Dia menahkodai menahkodai apa sih, susunan lagu-lagu yang dia mainkan gitu kan. Gue suka beneran, ini gue suka banget. Dan untuk sinematografinya ya seperti ya sama sih, kayaknya nggak ada perubahan dengan yang di film pertamanya, jadi bagus. Tapi balik lagi ya, gue sangat suka detail 84 titik. Overall film Wonder Woman 1984 ini memuaskan. Gue nggak nyesel sih nonton di bioskop, udah itu aja. Jadi setelah nonton Wonder Woman 84 ini, gue jadi berpikir sih, ternyata ya apa ya, yang orang biasa pun bisa jadi jahat gitu loh kalau kita salah menilai gitu. Terkadang asumsi bahwa menurut kita itu benar, itu belum tentu benar gitu loh. Dan di Wonder Woman kita jadi punya kesempatan untuk mencoba memahami, untuk memanusiakan manusia. Wes. I love Wonder Woman. Gal Gadot. Ya udah, sahabat sinemalogi, demikian tadi reaksi singkat
film Wonder Woman 1984. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe, like, and share, dan tetap ikuti terus channel kami. Oh ya, jangan lupa buat kalian semua yang mau nonton di bioskop, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Bye bye.